Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala Khidir berkata, alam aqul laka, bukankah aku berkata kepada kamu Musa, innaka sesungguhnya kamu lan tastati'a tidak akan mampu bisa ma'iya sabra bersabar bersamaku. Dia berkata, Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepada kamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Qala Musa berkata, in sa'altuka an syai'in ba'daha, aku bertanya kepada kamu tentang sesuatu setelahnya, fala tusahibni, maka janganlah engkau memperbolehkan aku mengikutimu lagi. Qad balagta, sungguh kamu telah memiliki milladunni dari sisiku udhra, alasan untuk usir aku. Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasanku. Fantolangko, kemudian keduanya berjalan. Hatta idza ataya, hingga ketika keduanya mendatangi ahla qaryatin. Ahla qaryatin istat'ama, penduduk negeri, keduanya meminta makan sebagai tamu. Ahlaha, penduduknya, fa'abau, namun mereka menolak ayyudayifuhuma, untuk menjamu keduanya. Fawajada, kemudian keduanya menjumpai fiha jidaron, di dalamnya dinding, yuridu ayyang qadda, yang hendak roboh karena posisinya sudah miring. Ayyang qadda fa'aqamah, maka Khidir memperbaikinya. Qala Musa berkata, lau syi'ta, jika kamu mau, lattakhadta, kamu bisa memungut alaihi ajra, atas pekerjaan itu upah. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka, penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya, memperbaikinya. Hingga Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Khidir berkata, ini adalah waktu perpisahan antara aku dan kamu. Saunabbi'uka, aku akan beritahu kamu bitakwili, tentang takwil atau penjelasan malam tastati', apa yang belum kamu mampu alaihi sabra, bersabar terhadapnya. Akhirnya Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Amma safinatu, adapun perahu itu yang ditenggelamkan, fakanat limasakin, maka dia adalah milik kaum miskin, ya'maluna fil bahri, yang bekerja dengan menyewakan perahunya di laut. Fa'aradtu an aibaha, maka aku bermaksud untuk merusaknya. Wa kana wara'ahum, karena telah ada di belakang sekitar mereka malikun, raja kafir bernama Hadad bin Badad. Ada raja kafir bernama Hadad bin Badad. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang akan merampas setiap perahu yang masih bagus secara paksa. Wa amal gulamu, adapun anak kecil yang dibunuh, fakana abawahu mu'minaini, karena adalah kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Fakhoshina, maka kami khawatir, ayurhiqahuma, bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu tughyanan, berbuat kedurhakaan, wa kufron, dan kekafiran. Fa'aradna, maka kami berharap ayyubtilahuma, agar menggantikan untuk dua orang tua itu rabbuhuma, Tuhan mereka berdua, khairan, anak yang lebih baik, minhu, darinya zakatan,
yang lebih suci, wa aqraba ruhman, dan yang lebih melekat sayangnya kepada orang tuanya. Wa amal jidaru, adapun dinding itu yang diperbaiki, fakana li ghulamaini, maka ia adalah milik kedua anak yatimaini, dua anak yatim fil Madinah, di kota itu. Wa kana tahtahu, dan di bawahnya, telah ada di bawahnya kanzun, harta simpanan emas dan perak, lahuma, milik keduanya. Wa kana abuhuma sholihan, dan ayah keduanya adalah orang yang soleh. Fa'arada rabbuka, maka menghendaki Tuhanmu, ayyabulugha, agar keduanya sampai asyaddahuma, masa dewasa keduanya, wa istakhrija, dan keduanya mengeluarkan kanzahuma, harta simpanan keduanya, rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri, dan tidaklah aku melakukan semua itu karena urusanku, kemauanku, tetapi karena perintahnya, karena perintah Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra, itulah penjelasan apa yang kamu tidak mampu bersabar di atasnya. Ya. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka, penduduk negeri itu, tidak mau menjamu. Tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya, memperbaiki. Ya, keduanya memperbaiki, Musa dan Khidir. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Kemudian Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepada kamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Ya, adapun perahu itu milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu yang bagus akan dirampas. Ya. Jadi raja itu raja kafir, namanya Hadad bin Badad. Ya, itu ada raja kafir bernama Hadad bin Badad. Itu dia akan merampas perahu. Ya, dia adalah seorang raja kafir yang merampas setiap perahu yang bagus. Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya itu mukmin. Kami khawatir kalau dia terlalu memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan. Ya, anak muda itu kafir, kedua orang tuanya mukmin. Kami khawatir ya, kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada kedua bapak ibunya. Adapun dinding di rumah itu milik dua anak yatim. Ya. Dinding itu milik dua anak yatim itu. Yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya itu seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Jadi apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Ya. Jadi semua yang aku perbuat, urusanku, kemauanku, itu karena perintah Allah, perintahnya, an amri. Wa ma fa'altuhu an amri, itu karena urusanku, kemauanku itu, tapi bukan. Jadi itu melakukan semuanya itu wa ma fa'altu an amri. Ya, dan tidaklah aku melakukan semuanya itu karena urusanku, karena kemauanku, tapi karena perintah Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alai sabra. Ya, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Ya, dan penduduk bertanya kepadamu Muhammad an Dzulqarnain, tentang Dzulqarnain yang punya dua tanduk, ya, Dzulqarnain.
Kul sa'atslu alaikum minhu dzikra. Katakanlah pasti aku bacakan alaikum kepada kalian tentangnya berita ataupun kisah Dzulqarnain. Ya. Dan mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah akan kubacakan kepada kamu kisahnya. Ini kisah Dzulqarnain. Inna makanna lahu fil ardi. Sesungguhnya kami telah mendudukkan, memberi kedudukan lahu kepadanya fil ardi di bumi wa atainahu dan kami telah memberinya min kulli syai'in sababa dari segala sesuatu sebab yang menggapainya. Fa'atba'a sababa maka dia menempuh sebab jalan ke barat. Sababa fa'atba'a sababa maka dia menempuh sebab jalan ke barat. Hatta idza balagha maghriba syamsi sehingga tak kala dia sampai ke tempat terbenam matahari wajadaha dia mendapatinya taghrubu matahari terbenam fi ainin hamiatin di dalam ainin perairan hamiatin yang bercampur dengan lumpur hitam. Wa wajada indaha qauman dan dia menemukan padanya kaum kafir. Qulna ya Dzulqarnain kami mengilhamkan ya Dzulqarnain wahai Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Boleh saja kamu memerangi wa imma dan boleh juga kamu berbuat fihim husna berbuat baik kebajikan kepada mereka. Qala Dzulqarnain berkata amma man zalama ya terhadap yang syirik yang zalim fasawfa nu'adzibuhu pasti akan kami memeranginya. Summa yuraddu kemudian dia akan dikembalikan ila rabbih kepada Tuhannya. Fayu'adzibuhu lalu Tuhan akan mengazabnya adzaban nukra dengan azab yang sangat pedih. Wa amma man amana adapun orang yang beriman wa amila sholihan dan beramal kebajikan falahu maka baginya jazaan balasan al-husna jazaanil husna yaitu balasan yang baik yaitu surga wasanaqulu lahu min amrina yusra. Dan akan kami sampaikan lahu kepadanya min amrina dari perintah kami yusra dengan mudah. Summa asba'a sababa kemudian dia menempuh sebab atau jalan lain ke timur. Sungguh kami telah memberikan kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh jalan itu. Hingga ketika dia telah sampai ke tempat matahari terbenam, sampai di pantai sebelah barat, tempat Dzulqarnain melihat matahari sedang terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam dan di sana ditemukanlah suatu kaum yang tidak beragama. Kemudian kami berfirman, wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebajikan atau mengajak mereka kepada berbuat kebajikan, mengajak beriman kepada mereka. Dia Dzulqarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang keras. Adapun yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Ya. Kemudian dia menempuh satu jalan yang lain. Ya. Summa asba'a sababa. Kemudian dia menempuh jalan lain yaitu ke timur. Hatta idza balagha matla' asy-syamsi wajadaha tatlu'u. Hingga tak kala dia sampai tempat terbitnya matahari, wajadaha dia mendapatinya matahari terbit tatlu'u ala qaumin pada suatu kaum lam naj'al lahum suatu kaum yang belum kami buatkan untuk mereka min duniha sitra selain cahaya atau pelindung atau pakaian atau rumah. Ya.
Hingga ketika dia sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan untuk pelindung bagi mereka. Nah, cahaya matahari. Ya. Jadi menurut Mufasir itu golongan yang ditemuin Dzulqarnain itu adalah umat yang miskin. Ya, umat yang miskin. Jadi hingga sampai ketika ke tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar atas suatu kaum, itu kaum yang miskin yang kami tidak buatkan pelindung bagi mereka, yaitu cahaya pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Tsumma atsba'a min duni sitra kadzalika waqad ahatna. Kadzalika waqad ahatna bima lati khubura. Demikian sungguh kami mengetahui terhadap bima ladai, terhadap apa yang ada padanya ilmu ataupun pengalaman. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, yaitu Dzulqarnain. Tsumma atba'a sababa, kemudian dia menempuh jalan yang lain lagi. Yang lain lagi. Hatta idza balagha baina saddaini, sehingga ketika dia sampai di antara dua gunung, wajada min dunihima qauman, dia dapati dari arah belakang keduanya qauman, suatu kaum, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Min dunihima, arah belakang keduanya qauman, suatu kaum, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. La yakaduna yafqahuna qawla, yang mereka hampir tidak memahami perkataannya. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraannya. Ya. Jadi mereka tidak dapat memahami bahasa orang lain karena bahasa mereka sangat jauh bedanya dari bahasa yang lain. Dan mereka pun tidak dapat menerangkan maksud mereka dengan jelas karena kekurang cerdasan mereka. Ya, sebuah kaum yang tidak paham. Ya. La yakaduna yafqahuna qawla, mereka yang hampir tidak memahami perkataan. Qalu ya Dzulqarnain, mereka berkata, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, keturunan Syam bin Nuh. Dzulqarnain itu keturunan Syam bin Nuh. Qalu, mereka berkata, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juja wa Ma'juja, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, kedua kabilah itu keturunan Yafid bin Nuh. Ya. Dzulqarnain keturunan Syam bin Nuh, Ya'juj dan Ma'juj kabilah keturunan Yafid bin Nuh. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, adalah kaum perusak di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan, maka apakah kami jadikan bagi kamu imbalan ataupun upah, ala antaj'ala bainana, atas agar kamu membuatkan antara kami, bainana wa bainahum, di antara mereka, saddan, dinding pembatas. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj, ya, makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu adalah dua bangsa yang berbuat kerusakan di bumi. Ya, mereka sama-sama keturunan Nuh. Ya. Kalau Dzulqarnain keturunan Syam bin Nuh. Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yafith bin Nuh. Ya. Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum perusak di muka bumi. Qala ma makkanni, Dzulqarnain berkata, apa yang, ya, ma makkanni fihi rabbi, Tuhanku telah dudukkan aku padanya, khairun,
itu lebih baik dari imbalanmu. Fa'ainuni, maka bantulah aku bikuwatin dengan kekuatan, aj'al bainakum, agar aku dapat membuatkan antara kalian wa bainahum rodma, dan antara mereka dinding pembatas. Ya. Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku, nah itu lebih baik. Ya. Jadi mereka awalnya berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang membuat kerusakan. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Atuni zuburul hadid, berikan kepadaku beberapa potong besi, hatta idza sawa, hingga ketika besi itu terpasang sejajar, bainas sodafaini, di antara dua sisi gunung, qalang fuhu, dia berkata tiuplah, hatta idza ja'alahu naron, sehingga tak kala dia telah menjadikannya besi, naron api, qala atuni ufrik alaihi qittura, dia berkata berikan kepadaku, aku akan tuangkan di atasnya leburan tembaga alaihi qittura. Famasta'u ayyadharuhu, maka tidaklah mereka mampu untuk mendaki dinding pembatas, mendakinya. Wa mastata'u lahu naqaba, dan tidaklah mereka mampu padanya membuat lubang. Kemudian Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik dari imbalanmu, maka bantulah aku ya dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah, ya seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan di atasnya, di atas besi panas itu. Nah, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Wa mastata'u lahu naqba, dia tidak mampu padanya membuat lubang. Ya, dieling-eling selawase.